Berita Sumsel 24 jam hari ini, tim Silent Wolf Satuan Reserse Narkoba Polres Prabu Muli berhasil menangkap jaringan bandar sabu antar kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan berkat melakukan undercover buy atau menyamar menjadi pembeli. Polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 383,92 gram. Tak hanya itu, tim Silent Wolf Satres Narkoba Polres Prabu Muli juga berhasil menangkap sang bandar bernama Ali Mansyah, warga desa Sukacinta, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, serta mengamankan ponsel dan sebuah mobil Toyota Kaila warna orange BG 1898 UU milik tersangka. Dalam penangkapan bandar sabu Jumat pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, Kapolres Prabu Muli AKBP Widdiardi SIK MH bersama Kasat Narkoba AKP Heri SH MH turun ke lapangan untuk menangkap Ali Mansyah di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman. Dalam pers rilis di Mapolres Prabu Muli, tersangka Ali Mansyah mengaku sudah 3 kali mengambil barang dari bandar besar di Kabupaten Pali. Kapolres Prabu Muli AKBP Widdiardi SIK MH didampingi Kasat Res Narkoba AKP Heri SH MH dan Kasih Humas AKP Sri Juniati SH mengatakan pengungkapan kasus narkoba ini sejalan dengan kegiatan Operasi Antik 2022. Penangkapan menggunakan siasat undercover buy di salah satu kamar hotel di Jalan Sudirman. 29 Juli sekira pukul 22.20 dengan TKP di salah satu hotel di kota Prabu Muli. Kemudian untuk TSK yang ada di belakang saya, inisial AM, umur 40 tahun, alamatnya sesuai di KTP-nya adalah di wilayah Kabupaten Muara Enim. Adapun barang buktinya rekan-rekan, ini ada 4 kantong ya, 4 kantong. 5 saja kecil. Kemudian ada handphone sebagai alat komunikasinya. Nah, ini handphone. Kemudian mobilnya ada di sana, ini kunci mobilnya. Kemudian 4 bungkus tisu dan flip, ya ini serta lapak. Reporter dan juru kamera Andrianto, Palpres.com. Pemirsa, ratusan anggota pramuka berkreasi di gelanggang UIN Raden Fata Palembang Ahad kemarin. Ratusan anggota ini mengikuti sejumlah perlombaan, mulai dari latihan teknis keterampilan baris berbaris hingga fashion show dari bahan daur ulang. Ratusan anggota pramuka tingkat siaga, penggalang, dan penegak berkreasi dalam acara Gelanggang Pramuka dan Pemuda atau Geprada di lapangan sepak bola kampus A UIN Raden Fata Palembang Ahad kemarin. Tercatat ada 800 anggota pramuka se-Sumatera bagian selatan ini mengikuti sejumlah kegiatan, diantaranya pengucapan Dwi Satya dan Dwi Dharma, latihan teknis keterampilan baris berbaris, fashion show daur ulang sampah, melukis, kaligrafi, dan lainnya. Ketua Pelaksana Geprada Sesumbaksel UIN Raden Fata, Dia Maumala mengatakan, Geprada merupakan event tahunan yang digelar Gerakan Pramuka UIN Raden Fata Palembang. Kegiatan ini sendiri sempat vakum lantaran pandemi COVID-19, jadi sempat terkendala. Terakhir pihaknya menyelenggara Geprada pada tahun 2019 dengan peserta mencapai 2.000 peserta. Reporter dan juru kamera Sri Devi, Palpres.com. Sushite resmi membuka outlet keduanya di Sosial Market kawasan Veteran Ilir Timur 2 Palembang. Pembukaan outlet ini untuk mendekatkan jangkauan konsumen dari kalangan milenial dan pebisnis. Sushite terus melakukan ekspansi untuk menjangkau konsumen secara luas. Kali ini, restoran Jepang tersebut secara resmi membuka outlet keduanya di Sosial Market atau SOMA di Jalan Veteran, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Marketing Sushite Rangga Wilana menjelaskan, pemilihan lokasi di SOMA karena sangat strategis, terutama untuk meningkatkan konsumen dari kalangan pebisnis maupun milenial. Dalam setiap outlet, pihaknya menyajikan 500 menu pilihan, mulai dari bento, sushi, ramen, sukiyaki, ultimate jumbo Dragon Ball, hingga sashimi. Dari sekian banyak menu yang ada, Ultimate Jumbo Dragon Ball paling banyak dicari. Sesuai namanya, menu ini menyajikan porsi cukup besar dengan isian beef, ebi, tempura, unagi dengan sentuhan avocado salmon di atas sushi.
Menu lain yang banyak dicari oleh konsumen yakni sashimi dengan isian yang istimewa sehingga menu wajib dicoba jika datang ke Susite. Apalagi sashimi yang disajikan sudah siap santap tanpa harus repot memasaknya terlebih dahulu di atas meja. Kita sih buka di sini ngelihat pasarnya oke sih, emang rame kan. Dan ini konsep mezzanine, jadi ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Untuk seating kapasitas sendiri ada 92 pax, table ada 19. Untuk menu Pak, apa aja nih yang ada di Susite Outlet ini? Mungkin ada bedanya dengan di outlet yang pertama kita? Kalau menu sama, semuanya ada dari appetizer sampai dessert sama semua. Untuk menunya ada semua. Menu apa aja Pak yang paling banyak dipesan oleh konsumen Pak biasanya di Susite? Kalau spesial sih ada sashimi sama sushi ya, pas specialty. Itu ada kayak yang di depan kita ini ada salmon oyako roll, aburi salmon roll, dan ramennya yang paling rekomen itu ada spicy miso ramen. Untuk harga masih relatif murah hingga Rp15.000 dengan jam operasional dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Untuk itulah konsumen harus pintar mencari waktu agar bisa menikmati makanan khas Jepang di sini karena kapasitas gedung 2 lantai ini hanya 92 seat. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Laporan menikah tanpa izin yang dilayangkan Nova Yunita ke Polda Sumsel berbuntut panjang. Pihak Askolani melawan dengan meminta pelapor mencabut laporannya dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak dicabut, terlapor akan menuntut balik dengan tuduhan pemberian keterangan palsu, penyebaran fitnah hingga pencemaran nama baik. Kuasa hukum Askolani mulai angkat bicara setelah 2 hari dilaporkan Nova Yunita terkait dugaan menikah tanpa izin ke Polda Sumsel. Dari Kantor Hukum Indonesia Justical Law Firm, kuasa hukum Askolani Dodi Irama meminta kepada pelapor untuk mencabut laporannya 2 kali 24 jam dan meminta maaf kepada klien secara terbuka. Sebab laporan yang disampaikan kepada petugas SPKT Polda Sumsel diduga sudah memberikan keterangan palsu, perbuatan fitnah hingga pencemaran nama baik kliennya. Sehingga pihaknya akan menempuh jalur hukum jika tidak mencabut laporan tersebut. Dodi menjelaskan Askolani yang waktu itu masih menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyuasin ini menikah dengan pelapor. Namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena kliennya mendapati istri sirinya diduga berselingkuh dengan pria lain. Selanjutnya Nova mengajukan cerai ke Askolani dengan sebuah pernyataan yang ditandatangani Askolani dengan Nova di atas materai pada tanggal 15 Maret 2015. Selain bukti surat pernyataan cerai, pihaknya juga masih menyimpan bukti lain berupa foto dan video atas perceraian tersebut. Kami hari ini sampaikan kepada rekan-rekan media, menyampaikan klarifikasi kepada rekan media agar semua ini menjelang dibuka, gitu. Ya, biar tidak ada tutup-tutupi. Nanti kronologis lengkap secara kenapa ini bisa bercerai, ini ada videonya saudara klien kami. Segala macam nanti bisa dibagikan ke kawan-kawan media itu. Nah, mengenai upaya hukumnya, kami mengimbau, kami rekan-rekan advokat mengimbau kepada saudara Endi. Kami berikan waktu 2 kali 24 jam untuk mencabut laporannya dan meminta maaf. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sampai hari Kamis tidak mencabut laporannya dan tidak meminta maaf, maka kami akan melakukan laporan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di depan penguasa, melakukan perbuatan fitnah, menyerang kehormatan klien kami dan pencemaran nama baik. Gitu. Seperti diketahui sebelum menikahi Nova secara siri, Askolani memiliki seorang istri bernama Herianti. Istri pertamanya ini meninggal dunia pada tahun 2018 dan Askolani menikahi dokter bernama Sri Fitrianti pada tahun 2019. Reporter Kurniawan dan juru kamera Al-Hadi Farid, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.